Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang. Siang. Tetap semangat. Luar biasa. Yes. Oke, semangat sekali ya. Jadi hari ini kita akan melakukan layanan bimbingan klasikal. Oke, dengan materi Stop Bullying. Oke, bisa dipahami? Oke, sebelum itu alangkah baiknya kalau kita berdoa terlebih dahulu sebelum melakukan layanan. Siapa yang mau memimpin doa? Oke, silakan Dewi. Sebelum mengawali pembelajaran, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Izinkan doa ini saya pimpin dengan Islam. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Dewi karena sudah mau memimpin doa. Ibu tanya dulu, bagaimana kabarnya hari ini semuanya? Luar biasa. Ada yang tidak mood masuk? Ada. Gimana tuan? Bagaimana tuan moodnya sekarang? Sudah membaik. Bagaimana baik? Baik tidak ada ya? Bagaimana Bambang? Bagaimana moodnya Bambang untuk masuk hari ini? Baik. Yosef? Bagus, bagaimana sudah sembuh? Sudah sehat? Alhamdulillah. Siapa lagi nih? Siapa yang kurang mood? Prisil, kurang mood Prisil. Siapa apa kurang mood? Kurang mood tidak apa? Ada yang sakit? Tidak ada? Ada. Sehat? Latihannya bagaimana? Sampai sekarang kan sudah siang, ada yang mengantuk? Aduh, bagaimana ini mengantuk? Nah, jadi seperti yang Ibu bilang, kita akan melaksanakan bimbingan klasikal. Sebelum itu Ibu absen dulu ya. Oke, dari Dwi, Balkis, Yosef, Rifan, dan juga siapa ini? Dwi, Wiwi, Rifan, Afan, Abian, Bambang, Agus, Roy, Sari, Elma, Gita, Axel, Balia, Atron, Sultan. Sultan yang mana? Dan Adriel. Siapa lagi yang belum? Prisil. Oke, Prisil dan Ance. Salah ya namanya ya? Maaf ya, Ance ya. Siapa namanya nak? Hah? Mixen. Oke, jadi sebelum itu Ibu mau tanya dulu. Sudah semua kan di absen kan? Ibu mau bertanya dulu. Kira-kira di sini adakah yang pernah melakukan pembulian? Kira-kira pembulian seperti apa sih Ibu? Yang seperti mengejek, mencerita temannya dari belakang, fitnah, memukul, memusuhi temannya. Ada yang pernah seperti itu? Ibu banyak buku. Oke, kita tanya dulu dari Akron. Apa alasannya Akron untuk buat seperti itu? Dia tahu. Memang Akron melakukan apa? Dibully. Terus jadi melakukan pembulian dalam hal apa? Melakukan apa? Pukul orang. Nah, seperti itu. Kalau ini Yosef seperti apa Yosef? Apa? Teman-temanmu terlalu lemah, makanya kau melakukan pembulian seperti itu. Kau memang melakukan pembulian seperti apa? Memukul. Selain itu? Ya, seperti itu. Nah, jadi itu merupakan salah satu bentuk pembulian ya. Nah, jadi
di kelasnya kita ternyata ada mantan pelaku ya. Jangan sampai menjadi pelaku sampai saat ini. Oke? Nah, selain itu, ada yang pernah dipukul? Saya. Ada yang pernah diejek? Saya. Ada yang pernah dimusuhi? Saya. Ada yang pernah dibully Yosef? Saya. Tidak. Kan? Buli Yosef. Ada yang pernah dimusuhi tanpa sebab? Bagaimana rasanya itu? Bagaimana rasanya kalau tiba-tiba dipukul? Emosi. Kaget. Kalau Yosef, kira-kira setelah melakukan pembulian melakukan pemukulan apa yang dirasakan? Senang ya. Setelah mengejek orang apa yang dirasakan? Asik. Siapa yang asik? Asik. Itu rasanya ya, ternyata kalau membuli. Nah, jadi jika kalian pernah melakukan atau merasakan ejekan, permusuhan, atau pemukulan, kalian berarti merupakan pelaku bully. Dan yang menjadi korban itu berarti merupakan korban bully. Dan dirasa rasa dirinya ya, karena bully ini merupakan hal yang tidak terpuji, bukan hal yang harus dipuji. Oke? Jadi, apa sih tujuan layanan kita untuk belajar mengenai bullying ini? Nah, tujuan layanan kita hari ini itu adalah tujuan umum dan juga tujuan khusus. Kira-kira ada yang bisa membacakan apa tujuan khususnya dan tujuan umumnya kita? Bambang, silakan baca Bambang. Tujuan umum. Masuk, maju. Silakan maju. Saya yang membatasi diri untuk maju. Tujuan umum, peserta didik mampu menganalisis perilaku bullying dan cara mengatasinya. Tujuan khusus, peserta didik mampu menelaah pengertian bullying serta faktor penyebab bullying. Peserta didik mampu menemukan bahaya dampak bullying serta cara mengatasinya. Peserta didik mampu meyakini pentingnya mengatasi perilaku bullying. Peserta didik mampu mengatasi dan menghindari perilaku bullying. Oke, terima kasih Bang Bagian depan untuk jadi tujuannya kita ini yang harus kita capai dalam proses layanan kita ini ya. Jadi nanti kalau misalnya ada materi yang kurang dipahami, mohon untuk ditanyakan. Oke? Balia, bagaimana kabarnya Balia? Baik, mantap ya? Tidak? Bagaimana yang kalian ini? Bagaimana yang kemarin Wiwi yang biasa dilakukan di sekolah? Semangat? Hatiku, jiwaku, semangat is the best. Balia, semangat? Hatiku, jiwaku, semangat is the best. Oke, Balia. Nah, jadi langkah kegiatan kita hari ini itu adalah tentunya ada materi, pembahasan materi, serta diskusi, juga ada tugas kelompok, presentasi, dan juga yang terakhir adalah evaluasi dan kesimpulan. Siap? Siap? Nah, oke, untuk pelajaran ini kita lakukan selama 2 jam pelajaran ya, sekitar 90 menit. Siap? Siap? Bagus sekali, siap. Nah, jadi kita mulai dengan apa sih itu pengertian bullying? Kira-kira apa pengertian bullying yang kalian ketahui? Apa sih itu bullying? Perundungan, apa lagi? Kekerasan, apa lagi? Hah? Apa lagi? Perilaku agresif, apa lagi? Negatif. Kalau menurut Yosef, apa itu bullying Yosef? Sebagai karena Yosef kan pernah melakukan itu kan? Apa itu bullying Yosef? Membalas orang yang lemah, betul sekali. Kalau menurut Adriel, apa Adriel? Apa itu bullying Adriel? Hah? Apa itu bullying? Ayo, apa itu bullying Adriel? Kita belum bisa memulai selanjutnya kalau Adriel belum jawab. Apa? Silakan menggunakan kekuatan atau
Kebiasaan untuk menyakiti atau mengancam orang lain. Betul sekali, bullying itu adalah tindakan yang dilakukan untuk mengancam dan melakukan kekerasan kepada orang lain. Orang lainnya seperti apa? Yang seperti apa yang Kelihatan lemah. yang kelihatan lemah. Apalagi? Seperti teman. Seperti teman ya. Apalagi? Buku-buku. Kutu buku ya. Nah, itu merupakan biasanya menjadi sasaran-sasaran pelaku bullying ya. Nah, jadi pengertian bullying itu adalah penindasan atau pemerisaan yang mana segala bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan dengan sengaja oleh satu orang atau kelompok yang secara dilihat kasat mata mereka lebih berkuasa dari korbannya, yang bertujuan untuk memberikan ancaman dan memberikan rasa takut kepada korban. Oke, bisa dipahami ini? Bisa? Bisa. Bagaimana, teman? Bisa dipahami apa itu pengertian bullying? Bisa. Bisa. Oke, terima kasih karena sudah bisa memahami pengertian bullying. Selanjutnya, apalagi yang kita bahas? Selanjutnya kita akan membahas mengenai bentuk-bentuk bullying. Apa saja bentuk-bentuk bullying itu? Bisa kita lihat di layar. Apa itu bentuk-bentuk bullying? Nah, kira-kira bullying fisik seperti apa? Yosef, silakan maju Yosef. Silakan maju Yosef. Ya, saya. Tunggu ya, Yosef dulu ya. Terus Agus, kita pilih Agus. Maju Agus. Pagi Jo. Yosef dulu ya. Boleh. Oke Yosef, bisa kau tunjukkan Yosef pengalaman lampau terhadap saat kau menjadi pelaku bullying kepada, dan sampai kena ya, biar saja, acting saja, jangan sampai kena. Kalau kau kena dulu, bahaya dong. Bagaimana cara melakukan itu dulu? Dulu ya. Bagaimana? Silakan. Tadi kamu bilang apa? Kamu melakukan apa? Bullying apa? Memukul, coba. Seperti apa? Misalnya ya, Agus ada cerita sama ini temannya Agus. Agus. Bagaimana bullying? Bagaimana? Tiba-tiba seperti apa kamu melakukan Agus? Agus sendiri kan? Ayo. Begitu ya? Oke, silakan dulu. Tangan dulu. Nah, jadi yang dilakukan Yosef tadi itu adalah salah satu bentuk bullying, yaitu bullying fisik. Nah, di mana bullying fisik ini seperti memukul, menampar, meludahi orang lain itu merupakan bentuk bullying fisik. Oke? Kalau bullying verbal bagaimana? Akron, silakan maju Akron. Kita pilih lawannya Akron, siapa ya? Abian yang maju dulu. Silakan sisa minyak Roy. Oke, Akron, coba kau lakukan seperti apa kau melakukan bullying verbal itu? Besar ya? Bisa soalnya sate ganting. Kenapa itu? Coba ngasih seperti apa bullying verbal itu? Oke, ada yang tahu apa itu bullying verbal? Coba kau lakukan kepada Abian. Oke. Bab. Iya. Oke, silakan dulu. Silakan dulu. Nah, yang mereka lakukan itu, yang tadi Abang lakukan itu kepada Abian itu merupakan bullying verbal. Bullying verbal itu seperti menghina fisik orang lain, melontarkan kata-kata kasar atau makian kepada orang lain dalam hal untuk membuat orang lain tersebut itu merasa sakit hati atau merasa takut seperti itu. Ya. Selanjutnya ada bullying relasional. Apa itu bullying relasional? Bullying relasional, ada yang tahu? Oh, ada yang tahu bullying relasional? Oke, bullying relasional itu adalah bullying yang dilakukan untuk memutuskan hubungan si korban dengan lingkungan sekitarnya. Jadi misalnya dia dikucilkan ataupun dia tidak berteman terhadap si pelaku. Seperti itu.
Ada yang pernah mengalami hal ini? Saya. Atau ada yang pernah melakukan hal ini? Saya juga. Siapa yang korban? Saya juga ikut. Korban ya. Selanjutnya bullying psikis. Apa itu bullying psikis? Hampir sama dengan bullying verbal. Ya, hampir sama dengan bullying verbal, tapi dia lebih memberikan tekanan batin kepada si korban. Misalnya apa? Melakukan fitnah. Jadi fitnah, jadi dituduh, padahal itu tidak benar. Oke? Selanjutnya cyberbullying. Bullying lewat media sosial. Ya, bullying lewat media sosial, betul sekali. Nah, bisa kita baca ini. Siapa yang bisa baca ini? Yang di sampingnya Atner, Atron. Berupa pukulan, menendang, merampas, meludahi atau segala bentuk kekerasan yang menggunakan fisik. Nah, itu ya, bisa dipahami ini. Bisa. Selanjutnya siapa lagi yang mau memberikan? Cek. Silakan dicek. Baca ini. Bacaan. Ya. Atau dengan kata-kata yang tidak baik untuk orang lain. Ya, betul sekali. Selanjutnya adalah bentuk-bentuk bullying relasional. Apa itu? Siapa yang bisa? Angkat tangannya. Siapa yang tidak berani membaca ya? Oke, silakan Rabian. Berupa pengabaian, kemunculan, dan segala bentuk tindakan untuk menghasilkan seseorang dari komunitasnya. Oke, betul sekali. Selanjutnya adalah bullying psikis. Siapa yang bisa membacakan? Silakan Sultan membacakan bullying psikis itu apa Sultan? Berupa ancaman, intimidasi, atau pencemaran nama baik untuk urusan kesejahteraan emosional korban. Nah, betul sekali. Terima kasih Sultan untuk kalian dulu. Kita bahas. Cyberbullying. Siapa yang bisa membaca? Dan di belakangnya aku siapa namanya? Rifan. Bisa dibacakan Rifan. Apa itu cyberbullying? Cyberbullying segala bentuk tindakan yang dapat menyakiti orang lain dengan seorang media seksual, berupa menyerang dia, intimidasi, pencemaran nama baik lewat media sosial. Nah, betul sekali. Itu yang dinamakan adalah cyberbullying. Itu kita nonton dulu video ini. Boleh nonton video mau? Mau. Ada yang suka drama Korea? Ada. Siapa yang suka drama Korea? Aku juga suka drama Korea. Ya. Kami laki-laki tidak suka ibu. Apa orang suka kok? Pres suka lain? Saya pernah nonton ini. Saya. Kita mulai dari 마지막으로 특제 소스를 듬뿍 뿌려주면 끝! 완성! 수영아, 생일 축하해!
이번에도 주의 준 것 같은데. 혹시 누가 괴롭히니? 네가 솔직하게 얘기해줘야 선생님이 도울 수가 있어. 아니요. 네, 그런 거 없어요. Oke, sudah selesai ya. Atau masih mau dilanjut? Nah, kira-kira dari video tersebut si korban Liumbi ini dia mengalami bullying apa? Dengan tangan, aturan berbicara ya. Kayaknya ibu lupa tadi peraturannya ya. Oke, ibu sebutkan dulu peraturannya ya. Selama kita di kelas ini kalau mau berbicara, acungkan tangan, nanti ibu berikan kesempatan baru bisa menjawab. Oke, selanjutnya juga kalau mau keluar angkat tangan dan minta izin, nanti diizinkan baru bisa keluar. Oke? Nah, jadi angkat tangan yang mau memberikan pendapatnya ya. Oke, silakan. Apa yang menjadi bullying, apa yang dialami oleh si Liumbi ini? Oke, silakan Dewi. Bullying psikis ibu. Kenapa bisa bullying psikis? Karena dia kata-kata baru ini Nah, betul sekali, menjatuhkan mental seseorang. Ada lagi yang mau jawab? Selain bullying psikis, dia mendapatkan bullying apa? Ya, silakan. Bullying fisik? Ya, dia juga mendapatkan bullying fisik. Selanjutnya apa lagi? Ya. Ya, bullying verbal. Selanjutnya apa lagi? Ada yang terlupa ini. Apa? Iya, betul sekali. Bullying relasional. Kenapa? Apa? Karena dia tadi dikucilkan. Kenapa coba? Rifan. Kenapa Rifan? Karena dikucilkan oleh teman sendiri. Dikucilkan oleh teman sendiri. Tadi dia sudah ditanya oleh gurunya, adakah yang mengucilkan atau tidak? Tapi apa yang dia jawab? Ya. Kira-kira kenapa dia seperti itu? Takut ya? Jadi betul sekali. Satu lagi video kita nonton ya. Boleh? Kita nonton. Ibu suka sekali menggunakan karena banyak pembelajaran yang kita dapat. Ada yang pernah nonton ini? 다른 학교에 네. 너 부쩍 교실로 가. 담임 선생님이 영어 기다리고 계셔. 어? Sebagai informasi, dia adalah merupakan penyandang autis atau penyandang disabilitas. 시골이라고 다를 건 없었습니다. 학교에서 나는 찐따라고 불렸어요. 나를 상대로 한 장난도 유행했는데 미안, 너희였습니다. 미안. 미안. 왜 그랬어? 고맙습니다. 미안. 안전한 장소를 찾아야 했습니다. 그래서 쉬는 시간에 교무실로. 깜짝이야. 왜 자꾸 여기만 있어? 그러고 있으면 안 좋겠네? 네, 괜찮습니다. 점심시간에는 수의실로 도망쳤습니다. 하지만 아무리 도망쳐도 수업 시간에 교실에서 일어나는 일까지 막을 수는 없었어요. 여기가 수면 봐. 바로
승리의 원한이 강화되었다. 이는 조선 후기에 수령, 중심, 지대가 강화된 결과를 보여줍니다. 이거는 시험에 잘 나오니까 외워주세요. 질문인가요? 네, 질문 있습니다. 뭔데요? 교생 선생님은 어디에서 상수를 하셨습니까? 앞팀도 하신 것 같은데 같은 병원인가요? 수술이 꽤 잘 된 것 같아 궁금해하는 학생들이 많습니다. 아, 미안. 전교 1등이 질문한 거 안 될 줄 알았지. Oke, sudah cukup ya. Kira-kira apa bullying apa yang terjadi kepada si Mario? Silakan Bapak. Fisik. Kenapa bullying fisik? Kenapa loh? Itu bukan ya, itu bukan termasuk bullying ya. Pertama itu karena ibu ini emosi karena kelakuan teman-temannya. Oke, silakan Dewi. Bullyingnya psikis karena dia Pilihan emosi kemana? Jangan, ini apa tuh? anak baiknya itu menjatuhkan nama baik. Ya, jatuhkan nama baiknya. Selain itu apa lagi? Ya, Maria. Bullying verbal, kenapa? Jeng apa? Seperti apa tadi? Ada apa pengejekan tadi? Aduh, sepertinya ada yang tidak menonton dengan baik ini. Ada apa pengejekan tadi? Apa? Ya, bullying relasional karena pengucilan, betul sekali. Kenapa kira-kira dia dijadikan korban bullying? Kenapa dia sampai menjadi korban bullying? Oke, Adron. Kayaknya lupa ya semuanya ini, peraturannya ini. Kalau mau memberikan pendapat, oke, silakan Adron. Karena mempunyai keterbatasan. Ya, karena mempunyai keterbatasan. Karena si Uyung ini adalah penyandang autisme. Nah, namun dia masih bersekolah di sekolah biasa. Karena dia merupakan siswa terbaik di sekolahnya, nah, dia mendapatkan pembulian seperti itu. Karena dia juga tidak bisa melawan seperti itu. Ada yang seperti ini membuli orang-orang yang berbeda dari kita. Tidak. Mau nonton lagi? Lagi. Nanti ya. Nanti Jo. Nah, bullying itu tadi terjadi di mana tadi? Sekolah. Selain di sekolah, di rumah, Kira-kira di rumah kenapa bisa terjadi bullying di rumah? Bully sama kakak. Bullying sama kakak. Oke, apa lagi? Dibully sama papa. Dibully sama papa. Apa dibanding-bandingkan ya? Ya, Dibanding-bandingkan sama anak tetangga. Iya, sekali. Anak tetangga. Dibanding-bandingkan sama kakaknya, sama adiknya. Begitu. Ada yang merasa seperti itu? Oke. Selanjutnya di lingkungan sekitar, di mana-mana, di tempat kerja, kalau kita sudah kerja, di jalanan juga ada orang yang melakukan bullying. Selanjutnya kita akan membahas tentang siapa saja yang terlibat dalam bullying. Siapa semua? Pelaku, saksi. Sekali. Kenapa bisa dibacakan karakteristik korban dan yang mau? Rifan, silakan membacakan karakteristik korban. Anak yang cenderung sulit bersosialisasi yang sering disebut dengan culun. 2. Anak yang fisiknya berbeda dengan yang lain, terlalu kurus, terlalu gunung, mempunyai ciri fisik yang menonjol dan lain-lain. 3. Anak yang cenderung berbeda dengan yang lain, misalnya berasal dari keluarga yang sangat kaya, sangat sukses, sangat miskin, sangat kurus, dan lain-lain. Kira-kira kalau sangat kaya bisa menjadi korban bullying tidak? Bisa. Siapa yang tidak? Siapa yang bisa? Bisa. Angkat tangan siapa yang bisa?
menjadi korban bullying ya, tergantung bagaimana orang tersebut melakukan atau menindaki si pelaku. Ini ada pelaku. Siapa mau membacakan ciri-ciri pelaku? Baik, Yosef, silakan Yosef. Bacakan ciri-ciri pelaku. Apakah ini ada di jiwa teman-teman atau tidak? Silakan dibacakan. Apa ciri-ciri pelaku ini? Maju, baca maju. Dia terlihat di sini ya. Silakan maju. Tidak percaya diri. Oke. Apa? Baca dulu apa? Karena teman kita kurang percaya diri. Apa sih ciri-ciri pelaku? Cenderung memiliki sikap hiperaktif, impulsif, aktif dalam gerak, dan merengek, menangis berlebihan, menuntut perhatian tidak patut, menantang, merusak, ingin menguasai orang lain, memiliki temperamen yang sulit dan masalah yang agresif, konsentrasi, dan menyukai terhadap kehidupan sendiri, sudut pandang orang lain, dan seperti adanya perasaan iri, benci, marah, dan biasanya menutupi rasa malu dan memiliki pemikiran bahwa permusuhan adalah sesuatu yang positif, cenderung memiliki fisik yang lebih kuat, lebih dominan daripada teman sebayanya. Oke, terima kasih. Apa tepuk dulu apa? Tapi saya mau katakan, aduh kurang semangat kayaknya ini. Kita layani dulu, kita nyanyi mas dulu kalau begitu kayak kurang semangat saya sudah mengantuk. Siapa mau pimpin mas? Silakan Wiwi, pimpin masnya kamu. Ya di sini saja. 1, 2, 3. Tunjukkanlah baktimu kepada Oke, terima kasih. Sudah semangat dulu, aku mau diulang lagi nyanyi. Oke, sudah semangat? Sudah semangat? Oke, saksi saya mau bacakan tentang ciri saksi. Roy, silakan Roy, baca Roy. Saksi adalah seorang atau kelompok yang melihat menyaksikan terjadinya kasus perundangan bullying. Oke, terima kasih Roy. Nah, kira-kira saksi ini memiliki apa ya namanya ya? Berpengaruh tidak terhadap? Sekali Bu. Kenapa berpengaruh Bapak? karena berperan Kenapa dia sampai berperan penting? Karena dia yang melihat Jadi saksi. dia nanti melaporkan. Betul sekali. Sekarang tadi Sari ya. Betul sekali Sari. Saksi bisa menjadi seorang bukti kalau terjadi perundungan, bisa membantu si korban. Apa sih bahaya dan dampak bullying? Kita nonton lagi ya. Boleh nonton lagi? Boleh. Sekarang ini banyak yang suka ya. Film-filmnya. Bahasa Inggris ya sebetulnya kalau dibaca.
Boleh ya? Karena sebenarnya Bang sudah terkuras emosinya ini. Oke, nah dari video tersebut kira-kira apa yang kita bisa lihat dari dampak bahaya bunuh itu apa? Depresi. Silakan Amian. Trauma dan depresi. Trauma dan depresi. Siapa? Wiwi, silakan Wiwi. Hilang konsentrasi, stres, dapat depresi, bisa menyebabkan bunuh diri. Ya betul sekali. Kalau Atlan bagaimana Atlan? Cemas berlebihan. Apa? Cemas berlebihan. Cemas berlebihan. Nah, itu adalah dampak bahaya bullying yang bisa terjadi. Nah, tadi si perempuan si anak SMA ini dibully sama temannya waktu di SMA. Nah, sekarang dia sudah berusia 29 tahun. Tapi trauma itu tidak hilang. Kira-kira sudah berapa tahun berlalu itu? Kira-kira dia SMA itu kira-kira 19 tahun lah. Berarti sudah berapa tahun berlalu? Sudah 10 tahun. Walaupun sudah 10 tahun dia tetap merasakan trauma. Setiap dia mendengar apa suara kopeng, dia akan merasa trauma lagi. Jadi menurut kalian bullying ini berbahaya atau tidak? Oke ya. Nonton lagi? Boleh. Lebih kepada sih, lebih kepada apa ini? Boleh. Ada dampak bullying, ada yang bisa bacakan? Oke, Presil, silakan baca Presil. Bullying dapat menyebabkan rasa trauma yang bisa menyebabkan efek negatif pada kejiwaan korban bullying. Bahkan ada pula bullying yang berujung pada runtuhnya nyawa korban. Bullying menimbulkan ketakutan dan gangguan psikologi. Bullying menimbulkan dendam dan budaya kekerasan. Terima kasih Presil, tepuk tangan untuk Presil. Kira-kira yang nomor 3 itu bullying menimbulkan dendam dan budaya kekerasan seperti apa itu? Saya Oke, Atron, silakan Atron. pengen pelatihan untuk suka membunuh gitu. Oke, kalau Yosef, teman Yosef sama. Nah, kalau misalnya kan si Atron pernah dibully. Nah, kalau dia pernah dibully, akhirnya dia melakukan pembulian kepada orang yang lebih lemah daripada dia lagi. Nah, jadi bullying ini kalau tidak dihentikan, dia akan berkelanjutan secara terus-menerus, ya. Nah, sudah dipahami materinya? Sudah? Oke, sekarang kita akan melakukan tugas kelompok. Nah, Ibu bacakan saja kelompok Ibu yang lagi ya. Oke. Kelompok 1 Dwi. Kelompoknya Dwi. Terus kelompok 2 atau kelompoknya Dwi Reva. Dwi Wiwi. Oke, kelompok 3 atau kelompoknya Agus. Kelompok 4 atau kelompoknya Elma, dan kelompok 5 atau kelompoknya Batia. Oke, yang masuk anggota kelompok 1 adalah Balkis, Yosef, dan juga Rifan. Oke? Yang kelompok 2 yang masuk kelompoknya Wiwi adalah Abian, Bambang, dan juga siapa ini? Siapa yang mau Inceng, oke. Selanjutnya adalah Agus. Anggota kelompoknya adalah Afan. Siapa lagi? Roy. Sama siapa lagi? Presil. Kelompok 3 siapa tadi? Agus, Afan, Roy, dan siapa lagi?
Sultan. Presil Joy. Presil. Oke, kelompok 4 adalah Elma, Sari, Dita, dan Axel. Selanjutnya kelompok 5 adalah Balia, Atron, Sultan, dan Adriel. Siapa yang tidak disebut namanya? Maxen. Maxen masuk di kelompok 1 saja ya. Bukan ya, yang bilang bicara. Iya. Maxen masuk kelompok 1 ya. Ada yang belum disebut namanya? Oke, sekarang kita bentuk kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, dan kelompok 5. Sekarang ya. Aduh, bagus sekali soalnya Adron. Ini membagikan ya lembar kerjanya. Jelaskan apa sih tugasnya. Ini kelompok. Ini untuk kelompok. Oke, jadi tugas kelompoknya itu ada 6 soal ya. 6 soal. Nah, jadi setiap soalnya nanti kalian diskusikan dengan teman kelompoknya kalian. Setelah itu nanti kita presentasi. Nah, setiap presentasi dilakukan 3 soal. Satu kelompok membahas 3 soal, selanjutnya kelompok lain. Setelah itu dilanjutkan lagi nomor 4 sampai dengan nomor 6. Oke? Paham? Paham kelompok berapa? Kelompok 4 paham? Oke, silakan. Oke, waktunya 10 menit untuk 3 soal. Silakan dikerjakan. Jadi jawabannya tulis di situ ya, nomor yang diberikan. Ditulis ya, ditulis. Ya, supaya saya nilai. Jangan lupa tulis nama kelompoknya. Silakan berdiskusi. Diskusi dong. Pak ada bisa bantu? Kira-kira nomor 1 soalnya apa? Soalnya sebagai seorang siswa, bagaimana kamu akan bertindak untuk mengatasi perilaku bullying yang terjadi di sekolah? Kira-kira kalau kelompok 5 bagaimana mengatasi bullying? Kalau sebagai siswa saja bagaimana mengatasi bullying? Ya, partisipasi dalam melakukan bullying. Membela siapa? Pelaku atau korban? Membela korban. Ya? Ya, kenapa? Silakan berdiskusi ya, Sultan. Bukan Sultan ini, Axel. Maaf. Gue lupa ingat.
mengerjakan tugas kelompoknya. Kalau di sini kelompok 4 kira-kira apa yang mau dilakukan sebagai siswa supaya guru itu bisa hilang dari sekolahnya kalian? Saya akan bergabung dengan program pendidikan meningkatkan pemahaman saya tentang masalah ini. Seperti apa itu? Apalagi membantu pelaku membantu korban. Apalagi yang bisa apa sih supaya si korban ini bisa sejahtera dari kuning dan bisa menghilangkan tulang ini. Diskusi ya, diskusi ya. Atau saya salah Kalau bertelepati kan tidak mungkin kan bisa. Berarti harus dikeluarkan pendapat. Berdiskusinya kalau dari dalam pertandingan berwajib. kira-kira kalau sebagai siswa bagaimana mengatasi? Ya tunggu. Apa? Kreatif kelompoknya dalam menyampaikan sini ada yang ditanyakan. Kira-kira Bapak kalau menjadi siswa bagaimana Bapak menuntaskan bullying? Apa yang Bapak kira-kira apa Bapak? Apakah Bapak mau membela pelaku dan hanya dia melihat si pembuli? Membela pelaku? Membantu pelaku? Membantu korban. Kira-kira kalau Bambang yang menjadi korban bagaimana Bapak akan Bambang? Apa lagi? Kalau sebagai guru apa kira-kira? Apa yang mau dilakukan kalau sebagai guru? Bisa di searching di internet ya. Kira-kira apa sih yang bisa saya lakukan supaya di sekolahnya bullying itu hilang? Sudah dipahami ya soalnya ya? Tapi sudah. Satu ya, teman-teman yang lain-lain ya. Ini sudah kelompok 1. Dan kadang kira-kira kalau jadi guru apa yang bisa dilakukan? Tapi kalau jadi guru apa yang bisa dilakukan? Kira-kira Yosef, kau sebagai siswa Yosef, apa yang mau kau lakukan Yosef? Kalau kau melihat ada pembulian yang terjadi di sekitarmu, atau kau saya bantu itu pembuli, saya bantu. Menonton, tidak boleh ya, karena sebagai saksi kita itu adalah orang yang paling bersalah. Apa yang kau lakukan Yosef? Yosef, berarti Yosef itu yang memahami materi ya. Jangan bercampur. Kalau bisa kita melapor ya. Silakan berdiskusi waktunya 10 menit. Kalau ada yang ditanyakan silakan panggil Ibu. Oke, diskusi lah. Oke, dia sudah selesai. Sudah. Oke, selesaikan dulu semuanya. Sudah selesai semua atau belum? Oke, kelompok 1 belum ya. Ketemu dulu kelompok 1 ya. Kelompok 2 sudah, kelompok 4 sudah. Kelompok 1 sampai nomor 3. Jika kamu sebagai atlet, bagaimana kamu mengatasi
Valia suka tidak kepalanya dipegang Valia? Suka ya, Valia tidak suka. Kalau orang tidak suka berarti jangan dilakukan ya. Valia. Iya, Tom minta maaf sama Valia. Jangan seperti itu ya, jangan melakukan hal-hal yang tidak disukai orang lain. Diskusi lah dengan kalian. Atau sudah semuanya kita diskusikan. Gimana jawabannya? Berapa itu? Oke, sudah? Berapa yang mau presentasi duluan? Oh iya. Dengarkan ya, kalau presentasi yang harus dilakukan. Dengarkan. Kalau presentasi yang harus dilakukan. Oke, silahkan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Saya dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Nomor 1. Sebagai seorang siswa, bagaimana kamu akan bertindak untuk mengatasi perilaku bullying yang terjadi di sekolah? Jawaban. Ajak orang dewasa jika saya melihat seseorang yang menjadi pelaku bullying mencari bantuan atau membimbing, saya akan mendorong mereka untuk berbicara dengan orang dewasa yang dapat membantu mereka mengatasi masalah tersebut. Nomor 2. Jika kamu adalah guru, bagaimana kamu akan mengatasi kasus bullying yang semakin marak terjadi di kalangan siswa? Jawaban. Saya akan membantu tim bullying yang terdiri dari guru, staf, dan siswa yang akan berperan aktif dalam mendeteksi, melaporkan, dan mengatasi kasus-kasus bullying. Nomor 3. Sebagai seorang atlet, bagaimana kamu akan bertindak untuk mengatasi perilaku bullying yang kerap terjadi sesama atlet? Lapor kepada pelatih jika percakapan langsung tidak berhasil, atau jika saya merasa tidak aman, saya akan melapor pada pelatih atau staf keamanan tim. Mereka dapat mengambil tindakan yang sesuai dan menjaga kerahasiaan pelapor. Apakah ada tanggapan? Tidak. Pahami berarti jawabannya kelompok 1? Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok 1. Kelompok berapa lagi? Kelompok 2 lagi lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari perwakilan kelompok 2 akan membacakan hasil diskusi kami. 1. Sebagai seorang siswa, bagaimana kamu akan bertindak untuk mengatasi perilaku bullying yang terjadi di sekolah? Menurut kelompok kami, jika menyelesaikan atau mengalami bullying, saya akan melaporkannya kepada guru, staf sekolah, atau orang tua
bisa membantu mengatasi situasi tersebut. Nomor 2, jika kamu adalah guru, bagaimana kamu akan mengatasi kasus bully yang semakin marak terjadi di kalangan siswa? Saya akan melibatkan siswa dalam merancang dan menerapkan solusi untuk mengatasi masalah bullying di sekolah. Nomor 3, sebagai seorang atlet, bagaimana kamu akan bertindak untuk mengatasi perilaku bully yang kerap terjadi sesama atlet? Mengusulkan agar tim olahraga melakukan penilaian rutin terhadap dinamika tim untuk mengidentifikasi masalah sejak dini dan mengambil tindakan yang tepat. Ada pertanyaan? Tidak. Tidak. Oke, sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 3. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semangat. Hatiku jiwaku semangat bercerdas. Dengarkan temannya. Saya dari perwakilan kelompok 3 akan menjelaskan hasil diskusi kelompok kami. Silent HP-nya ya, Nak. Sebagai seorang siswa, bagaimana kamu akan bertindak untuk mengatasi perilaku bully yang terjadi di sekolah? Untuk kelompok bullying, Nomor berapa tuh? Oke. untuk kelompok bullying kami bisa bergabung dengan atau membentuk kelompok anti bullying di sekolah untuk mengajak kesadaran dan memberikan dukungan kepada korban. Kami tidak akan terlibat dalam bullying. Kami akan berkomitmen untuk tidak terlibat dalam perilaku bullying atau menjadi bagian dari kelompok yang membuli orang lain. Nomor 2, jika kamu adalah guru, bagaimana kamu akan mengatasi kasus bullying yang semakin marak terjadi di kalangan siswa? Saya akan menyediakan sarana pelaporan anonim bagi siswa yang ingin terlihat melaporkan bullying secara terbuka. Saya akan membuatkan sistem untuk mendeteksi dan mengatasi kasus bullying sejak dini sebelum mereka menjadi lebih serius. Saya akan memastikan bahwa seluruh staf sekolah mendapatkan pelatihan tentang bagaimana mengatasi bullying dan mendukung siswa yang terlibat. Nomor lagi. 4. Selesai ya? 3. Sebagai seorang atlet, bagaimana kamu akan bertindak untuk mengatasi perilaku bullying yang kerap terjadi sesama atlet? Saya akan belajar lebih banyak tentang dampak psikologis dan bullying sehingga saya dapat lebih empati terhadap korban dan mendukung mereka. Saya akan memanfaatkan pertemuan tim untuk mengadakan diskusi terbuka tentang bullying, mengidentifikasi tanda-tanda dan mengingatkan seluruh tim tentang pentingnya menghindari perilaku tersebut. Oke, sudah bertanya? Apakah ada yang bertanya? Tidak. Nah, sudah paham ya? Paham. Sesuai dengan jawaban kelompok ya? Sesuai. Oke, kelompok berapa lagi? 4. Oke, kita tangan dulu ke kelompok 3 ya. Oke, silakan kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili kelompok 4 untuk menjawab pertanyaan itu. Soal yang pertama, sebagai seorang siswa, bagaimana kamu akan bertindak untuk mengatasi perilaku bullying yang terjadi di sekolah? Jawaban yang pertama, jika tersedia, saya akan bergabung dengan program pendidikan anti bullying di sekolah untuk meningkatkan pemahaman saya tentang masalah ini. Jawaban nomor 2, jika ada pelatihan atau workshop tentang anti bullying, saya akan berpartisipasi aktif untuk meningkatkan keterampilan penyelesaian konflik dan komunikasi saya. Pertanyaan kedua, jika kamu adalah guru,
bagaimana kamu akan mengatasi kasus bullying yang semakin marak terjadi di kalangan siswa? Jawaban yang pertama, saya akan menyediakan layanan konseling individu dan kelompok bagi korban dan pelaku bullying untuk membantu mereka mengatasi masalah mereka. Yang kedua, saya akan mengorganisir kampanye kesadaran anti-bullying secara berkala untuk mengedukasi siswa tentang bahaya dan konsekuensi bullying. Sebagai seorang atlet, bagaimana kamu akan bertindak untuk mengatasi perilaku bully yang kerap terjadi sesama atlet? Jawaban pertama, saya akan melibatkan orang tua saya untuk memberikan dukungan dan advokasi tambahan jika diperlukan. Nomor dua, saya akan mendukung sanksi yang tegas terhadap pelaku bully sesuai dengan kebijakan tim atau organisasi olahraga. Nomor tiga, sekian dari kelompok kami. Ada yang mau bertanya? Tidak. Kalau ketua mau bertanya, apa yang dimaksud dengan workshop? Mungkin teman kita bisa. Kelompok tiga juga mau bertanya nih. Kamu tidak boleh tidak kelompok empat. Jadi kelompok tiga mau bertanya, boleh tidak kelompok empat? Silakan kelompok tiga. Apa itu advokasi? Jawab kelompok tiga. Atau mau pas dulu, nanti setelah kelompok lima baru kelompok tiga menjawab, kelompok empat menjawab. Silakan kelompok lima dulu yang presentasi. Silakan dicari jawabannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawaban dari pertanyaan Budi. Jawaban nomor 1, saya bisa berpartisipasi dalam kampanye kesadaran anti bullying di sekolah untuk mengajak siswa lain untuk bergabung dalam perjuangan melawan bullying. Dan saya juga akan berbicara langsung dengan sekolah atau tokoh sekolah untuk mengatasi masalah bullying di sekolah. Jawaban dari kelompok saya. Terima kasih. Ada yang bertanya? Yang bertanya tidak? Tidak. Tidak? Jelas saya. Kalau untuk kelompok tiga. Selanjutnya kelompok tiga, kelompok empat akan menjawab pertanyaan dari kelompok dua dan kelompok tiga. Silakan. Apa yang dimaksud dengan workshop? Apa itu yang dimaksud dengan advokasi? Workshop itu adalah pelatihan anti-bullying. Berdiri, lihat, bayar. Pelatihan anti-bullying. Jadi menurut kelompok 4, workshop adalah pelatihan. Benar ya? Workshop adalah pelatihan. Selanjutnya apa itu advokasi kelompok 4? Ada yang mau menjawab? Selain itu bisa langsung dicari pertanyaan nomor 4 dan satunya. Silakan di searching apa sih itu advokasi? Advokasi merupakan salah satu bentuk komunikasi persuasif yang bertujuan untuk mempengaruhi pemangku kepentingan dalam pengambilan kebijakan atau keputusan. Kelompok 3. Saya pahami. Jadi advokasi itu secara simpelnya itu adalah proses diskusi untuk mengambil sebuah keputusan. Oke, boleh? Boleh. Selanjutnya kita akan membahas nomor 4 sampai nomor 6. Ada yang sudah mencari jawaban?
Silakan berdiskusi selama kurang lebih 5 menit. Atau ada yang sudah selesai? Oh, ada yang sudah selesai? Bagus sekali ya kelompok ini sudah selesai. Sudah ada jawabannya. Kalau begitu itu mau dengar dulu suaranya Yosef ini dan presentasikan hasilnya. Silakan ya, silakan ditentukan siapa yang presentasi, siapa yang menjawab nomor berapa, silakan. Tunggu ya kelompok lain ya, lagi. Kelompok 3 sudah mendapatkan jawaban atau belum? Oke. Berarti tadi sudah dikerjakan ya, sampai nomor 1 sampai 3 ya. Sudah sekalian. Kalau kalau kelompok 5 Belum. Lagi. kamu gercep ya, ini katanya belum. Sudah? Kalau kelompok ini sudah atau belum? Oh, jelas belum. Jelas belum? Gercep dikit, gercep. Sudah. Gercep. Silakan. Aduh, siapa tuh yang mengantuk? Siapa lagi yang mau ini? Siapa? Mesen? Semandor? Aduh, salah semuanya, salah. Berdiri dulu Mesen. Semandor? Aduh, coba tanya dulu sama. Oke, berdiri dulu. Semandor? Mana gerakannya, Mesen? Oke, ayo. Ulang, dengar sampai 3 kali. Kas pesan. Maaf, berdiri saja. Semandor? Ini kurang semangat sekali, Mesen sedang mengantuk berat ya. Memangnya tidur jam berapa, Mesen? Atau bangunnya jam berapa? Sampai mengantuk berat dengan Sudah? Oke, siapa yang mau mulai? Kelompok 5. Yang 1. Saya akan mempresentasikan kembali jawaban dari kelompok saya. Jika kamu adalah guru, bagaimana kamu akan mengatasi kasus bullying yang semakin marak terjadi di kalangan siswa? Jawaban. Jika apa tadi? Kita membahas sekarang nomor 4 sampai 6 ya. Jika kamu adalah prajurit pemberontakan, bagaimana kamu akan mengatasi kasus bullying yang semakin marak terjadi di kalangan atlet? Jawaban pertama, jika masalah bullying terus berlanjut atau menjadi kompleks, saya akan menggandeng konsultan eksternal yang ahli dalam bidang psikologi atau konseling untuk memberikan pandangan dan bantuan tambahan. Jawaban kedua, saya juga akan memantau perilaku orang aktif di media sosial dan platform dari lainnya untuk memastikan tidak ada cyberbullying yang terjadi di antara mereka. Yang kelima, jika kamu merupakan masyarakat biasa, bagaimana kamu akan mengatasi perilaku bullying yang semakin sering terjadi di kalangan pelajar? Jawaban pertama, kita dapat mengajak pelajar untuk berbicara terbuka tentang pengalaman mereka dan perasaan mereka mengenai bullying. Ini dapat membantu menciptakan lingkungan yang mendukung pengungkapan masalah perasaan. Dan jawaban kedua, kita dapat menjadi peran model dengan menunjukkan perilaku yang baik dan menghormati semua individu, tidak peduli latar belakang atau perbedaan mereka. Soal keenam, jika kamu seorang menteri pendidikan, bagaimana kamu akan mengatasi perilaku bullying yang terjadi di kalangan peserta didik sekolah? Jawaban pertama, pengawasan di sekolah terutama di area-area yang berpotensi menjadi tempat terjadinya bullying harus ditingkatkan. Jawaban kedua, saya akan mendorong penelitian rutin untuk memahami tren bullying dan dampaknya di sekolah serta mengidentifikasi strategi yang efektif dalam mengatasi masalah ini. Itulah jawaban presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Ada yang mau bertanya?
Yang bertanya kepada kelompok 5. Kelompok 4 lagi silakan. Saya dan kelompok 4 akan mewakili untuk menjawab pertanyaan. Soal nomor 4. Jika kamu adalah pelatih cabang olahraga, bagaimana kamu akan mengatasi kasus bullying yang semakin marak terjadi di kalangan atlet? Saya akan berkomunikasi secara teratur dengan orang tua atlet untuk membagikan informasi tentang upaya pencegahan bullying dan meminta mereka untuk mendukung nilai-nilai ini di rumah. Pertanyaan nomor 5. Jika kamu merupakan masyarakat biasa, bagaimana kamu akan mengatasi perilaku bullying yang semakin sering terjadi di kalangan pelajar? Jika kita mengetahui korban bullying yang mungkin perlu dukungan jangka panjang, kita dapat tetap aktif dalam memberikan dukungan dan bantuan kepada mereka. Soal nomor 6, jika kamu seorang menteri pendidikan, bagaimana kamu akan mengatasi perilaku bullying yang terjadi di kalangan peserta didik di sekolah? Saya akan memberikan penghargaan kepada kepala sekolah yang berhasil menciptakan lingkungan yang bebas dari bullying. Sekian, terima kasih. Ada pertanyaan? Pertanyaan tidak? Tidak. Tidak. Terima kasih. Oke, tepuk tangan. Memberikan hadiah kepada kepala sekolah yang berhasil memberantas bullying. Bagus sekali. Kalau kelompok 3 lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini apa saya menjawab ya? Saya dari kelompok 3 ingin memperhatikan hasil kerja kelompok kami. Jika kamu ada pelatih cabang olahraga, bagaimana kamu akan mengatasi kasus bullying yang semakin marak terjadi di kalangan atlet? Saya akan mempromosikan konsep tim sebagai keluarga di mana semua anggota mendukung satu sama lain. Ini akan membantu mengurangi potensi isolasi atau eksekusi yang dapat memicu bullying. Saya akan melibatkan atlet dalam menyelesaikan konflik secara bijaksana, mengajarkan mereka keterampilan menyelesaikan konflik yang sehat, dan memberikan wadah untuk mediasi jika diperlukan. Ajak orang tua terlibat, kita dapat berbicara dengan orang tua atau wali murid dan memberikan tahu mereka tentang kejadian bullying yang kita ketahui. Mereka dapat bekerja sama dengan pihak sekolah untuk mengatasi masalah ini. Penting untuk diingati bahwa mencegah dan mengatasi bullying adalah tanggung jawab bersama kita sebagai masyarakat. Dengan kolaborasi dan berperan aktif, kita dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman dan mendukung bagi semua pelajar. 6. Jika kamu seorang menteri pendidikan, bagaimana kau tidak akan mengatasi perilaku bullying yang terjadi di kalangan peserta didik di sekolah? Jawaban: penyelenggaraan program pencegahan. Saya akan mendukung program pencegahan bullying yang terstruktur dan berkelanjutan di sekolah. Jawaban kedua, kolaborasi antar sektor. Saya berharap adanya kolaborasi antar sektor termasuk pemerintah, kepolisian, dan organisasi masyarakat sipil dalam mengatasi kasus bullying. Sekian terima kasih. Apakah ada yang bertanya? Adakah yang bertanya kepada kelompok 2 yang 3? Tidak. Tepuk tangan dong. Ngantuk ya? Didengarkan pertanyaan jawabannya termasuk jadi ngantuk. Oke, silakan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perwakilan dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Keempat, jika kamu adalah pelatih cabang olahraga, bagaimana kamu akan mengatasi kasus bullying yang semakin marak terjadi di kalangan atlet? Baik, jawaban yang pertama, menurut kelompok kami membuat kebijakan non toleransi terhadap bullying yang jelas
yang jelas dan diterapkan dengan tegas. Atlet dan staf pelatihan akan memahami bahwa perilaku bullying tidak akan ditoleransi dalam tim. Yang kedua, mengadakan pelatihan khusus untuk atlet dan staf pelatihan tentang bahaya dan dampak bullying serta bagaimana mengidentifikasi dan mengatasi kasus bullying. Yang ketiga, menjalankan kampanye kesadaran di dalam tim dan yang mencakup diskusi terbuka tentang pentingnya menghindari bullying dan menciptakan lingkungan yang inklusif. Soal kelima, jika kamu merupakan masyarakat biasa, bagaimana kamu akan mengatasi perilaku bullying yang semakin sering terjadi di kalangan pelajar? Coba yang pertama, jika kita menyaksikan atau mengetahui adanya bullying, kita dapat berbicara dengan pelajar yang terlibat secara bijaksana dan empatik. Kita dapat mencoba memahami alasan di balik perilaku mereka dan mendidik mereka tentang dampak negatif dari bullying. Kedua, jika kita mengetahui adanya kasus bullying, kita dapat melaporkannya kepada pihak sekolah atau guru yang berwenang. Memberikan informasi yang akurat dan rinci akan membantu pihak sekolah dalam mengatasi masalah ini. Ketiga, jika masalah bullying terus berlanjut atau menjadi lebih serius, kita dapat berkonsultasi dengan pakar yang memiliki pengalaman dalam mengatasi masalah ini. Terakhir, jika kamu seorang menteri pendidikan, bagaimana kamu akan mengatasi perilaku bullying yang terjadi di kalangan peserta didik di sekolah? Yang pertama, mendukung peran Ombudsman pendidikan untuk memantau penanganan kasus bullying dan memberikan perlindungan bagi korban. Kedua, peserta didik dan orang tua harus memiliki sarana pelaporan yang aman dan anonim untuk melaporkan kasus bullying. Ketiga, berharap agar setiap kasus bullying ditangani secara cepat dan responsif oleh pihak sekolah. Terakhir, memastikan bahwa semua upaya yang diambil untuk mengatasi bullying transparan dan terdokumentasi dengan baik sehingga dapat dilakukan akuntabilitas oleh semua pihak yang terlibat, termasuk pihak sekolah, orang tua, dan masyarakat. Ini akan mencakup pelaporan berkala tentang tindakan yang diambil, hasil evaluasi, dan perubahan yang terjadi dalam lingkungan pendidikan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau bertanya? Tidak. Terakhir nomor 1, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari program nomor 1 akan mempresentasikan hasil perjalanan. Soal yang pertama, jika kamu adalah pelatih cabang olahraga, bagaimana kamu akan mengatasi bullying yang semakin marak terjadi di kalangan atlet? Jika ada bukti perilaku bullying, saya akan mengambil tindakan yang sesuai, termasuk sanksi tegas terhadap pelaku, sesuai dengan kebijakan tim. Dan saya akan menciptakan lingkungan di mana atlet merasa aman melakukan bullying tanpa takut represalias, dan saya akan menindaklanjuti setiap laporan dengan serius. Dengan menerapkan pendekatan ini, saya akan berusaha keras untuk menciptakan lingkungan yang positif, aman, dan mendukung di dalam tim olahraga saya, di mana bullying tidak diterima dan setiap atlet merasa dihormati dan dihargai. Sudah? Nomor 3 dan nomor 5 dan 6 sudah? Selesai, baca. Ayo, semangat untuk kelompok 1 ini.
Tidak. Balia, ada kata-kata Balia? Atau kelompoknya apa? Tidak ada? Terakhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi sudah semua memahami apa sih yang harus dilakukan kalau bullying terjadi? Sudah. Yang paling penting apa yang harus dilakukan? Melapor, betul sekali. Nah, jadi baik sebagai korban maupun sebagai saksi, kita harus melakukan pelaporan terhadap perilaku bullying, ya. Nah, jadi karena sudah selesai materinya, juga sudah selesai tugasnya, ada yang mau menyimpulkan tentang materi kita hari ini? Tentang apa sih itu bullying dan kenapa penting untuk menghindari bullying, kenapa penting untuk bullying ini dibahas? Ada yang mau memberikan tanggapan? Ya, silakan. Sebelumnya perlu diketahui apa itu perundungan atau bullying adalah perilaku tidak menyenangkan baik secara verbal, fisik ataupun sosial di dunia nyata maupun dunia maya. Perundungan juga membuat seseorang merasa tidak nyaman, sakit hati dan tertekan baik dilakukan oleh per-orang ataupun kelompok. Jadi menurut saya kita harus saling menghargai pendapat sesama lain dan terang stop itu bullying. Oke, bagus sekali ya. Jadi, kalau kalian merupakan korban bullying, kalau kalian merupakan pelaku bullying, tolong hargai pendapatnya orang lain. Ingat ya, walaupun kamu bebas untuk melakukan apa-apa, kebebasan kamu itu dihentikan oleh kebebasan orang lain. Jangan sampai karena kamu mau bebas, kamu malah merenggut kebebasannya orang lain. Seperti itu ya, penguatan dari Ibu. Nah, selanjutnya kita akan melakukan evaluasi, betul sekali. Mau kembali ke tempat duduknya atau begini saja nanti? Evaluasi dulu ya. Ini adalah evaluasi. Kelompok satu berapa teman-teman sudah? Iya, kalian belum dapat. Silahkan isi evaluasinya. Orang satu ya, isi. Baca baik-baik. Kira-kira kenapa perlu kita membahas? Kenapa penting untuk dibahas bullying ini? Agar tidak menambah jumlah korban. Betul sekali, agar tidak menambah jumlah korban. Sekali. Betul sekali. Isi ya, dibaca baik-baik. Perasaan kalian habis. Jangan lupa tulis namanya ya. Namanya ditulis. Sudah, silakan dikumpul dengan tugas kelompoknya. Oke, terima kasih, Prisil. Dikumpul nah, sini ada semuanya. Adria, sudah boleh berkata-kata seperti itu ya, itu kata-kata negatif. Jangan dibiasakan. Terima kasih. Kelompoknya mana Wi? Siapa itu yang menyanyi itu?
Sultan. Gimana menyumbang lagu ini satu? Sultan. Ada lagi yang menyumbang? Bagaimana Sultan? Mau menyumbang lagu Sultan? Iya, tahu penyanyi Bu. Tapi tadi kan gimana benar? Anda itu tahu itu. Terima kasih kelompok. Evaluasi sudah selesai, berarti proses pembelajaran kita berarti sudah selesai karena evaluasinya juga sudah selesai. Kalau begitu sebelum kita kembali apa yang harus kita lakukan? Siapa yang memimpin doa? Oke, Sultan, silakan Sultan. Mengakhiri materi pada siang hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa ya. Berdoa selesai. Terima kasih ya, sampai bertemu di minggu depan dengan materi selanjutnya. Iya. Balik.